parfum kayak makanan. Emang ada ya? Wait, ada dong. Parfum yang kayak aroma makanan itu banyak dan ada, tapi nggak bisa dimakan. Penasaran kayak apa? Yuk kita bahas. Oke, sebelum bahas, gue akan disclaimer dulu seperti biasa. Ini disclaimernya. Itu dia disclaimernya, tanpa panjang lebar. Yuk kita bahas. Balik lagi sama gue, Hendry, di channel Koki Wangi. Terima kasih udah stay tune terus sama gue. Di video kali ini gue akan membahas rekomendasi parfum-parfum yang bernuansa gourmand. Buat kalian yang belum tahu, aroma gourmand itu adalah aroma parfum yang seperti makanan gitu ya. Kayak kue, coklat, krim, banyak deh. Minuman juga, sesuatu yang edible ya, bisa dimakan. Oke, seperti biasa gue akan memberikan honorable mention kepada kalian karena parfum ini agak susah dicari, tapi kayaknya masih ada beberapa. Kalau kalian masih bisa cari ya, gue rasa kayaknya sih masih ada. Oke, yang pertama gue punya ini dia. Ini Givenchy Very Irresistible Man ya. Ini parfum yang sudah cukup lama di era 2000-an. Aromanya hazelnut, coffee, manis, nutty, sedikit ada tangy gitu, kayak asem. Mungkin dari openingnya, topsnya mungkin entah bergamot atau orange gitu ya, sesuatu yang citrusy. Hazelnutnya memberikan rasa nuansa yang nutty, slightly sedikit ada aroma coffee-nya. Wah, ini enak banget sih. Sayang banget ini discontinue. Kayaknya kalau kalian cari masih ada yang jual sampelnya. Tebas aja deh, coba aja. Ini worth it kok untuk dicoba. Oke, next gue punya ini dia, Jean Paul Gaultier Cocorico by Night. Aromanya ini lebih manis ya, terus dibuka dengan nuansa earthy, patchouli. Patchouli itu minyak nilam, terus ada aroma kopinya, nggak begitu bau tanah. Biasanya patchouli kan begitu bau tanah ya. Ini nggak terlalu sih buat gue. Natinya juga kayak kacang-kacang gitu. Somehow ini tuh mirip sama parfum sebelumnya, yang Givenchy Very Irresistible itu. Ada nuansa-nuansa natinya, ada earthy-nya, ada kopinya, cuman yang ini lebih pahit, lebih kokoa juga, coklatnya yang lebih dominan. Ini enak buat dicoba untuk menambah referensi kewangian kalian. Next, gue punya ini dia, Gucci Pour Homme 2. Ya, ini yang kedua. Sayang kayaknya ini juga udah mulai susah cari ya. Aromanya menenangkan ya buat gue. Dibuka dengan aroma teh, tapi juga rempah yang hangat. Ini lucu parfumnya. Buat gue, satu sisi dia teh itu kan biasanya terang gitu ya. Ini tuh tehnya hangat gitu loh. Jadi kayak ada rempah-rempahnya, kayak teh rempah gitu, tapi nggak pakai susu gitu ya. Kalau biasa kan teh rempah gitu ada yang pakai susu gitu ya, jadi lebih milky, lebih mellow rasanya. Kalau ini hangat gitu di tubuh lu, nggak memberikan nuansa yang segar tapi menenangkan. Gue jadi inget ini parfum yang cocok banget juga buat tidur ya. Mungkin dari sebagian lu aneh mungkin ya, kok tidur pakai parfum sih ya, tapi percayalah bahwa ada beberapa orang yang sebelum tidur mereka pakai parfum karena untuk menenangkan suasananya, jadi tidurnya lebih nyenyak, lebih nyaman. Sayang ini parfumnya nggak terlalu tebal, memang bener-bener aroma yang tipis-tipis, yang santai, yang lembut, yang menenangkan, dengan balutan kayak teh, ada aroma tembakaunya juga sedikit dengan nuansa rempah-rempah di belakangnya. Enak, ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian coba untuk parfum gourmand. Next, gue punya Valentino Donna Noir Absolu. Ketika lo spray itu aromanya boozy buat gue. Boozy itu kayak liker gitu ya, kayak buah plum, manis, hangat, dan nuansa bunga rose-nya juga gitu, bunga mawarnya. Wah, ini sensual banget buat gue aromanya. Oke, next gue punya Viktor & Rolf Spice Bomb Extreme. Ini parfum setelah Spice Bomb sebelumnya yang biasa. Botolnya yang agak gelap ya. Yang ini sudah warnanya hitam. Jujur gue lebih suka ini. Tembakaunya lebih berasa, rempahnya lebih berasa, kayak peppery juga. Dan ini kayak ada ramnya. Nuansanya boozy tapi seksi banget buat laki-laki. Sensual juga, hangatnya luar biasa. Next gue punya Elisa Up Le Parfum Intense.
Ini yang versi intensnya dibuka dengan aroma yang manis ya. Terus juga ada orange blossomnya. Gue ngerasa kayak ada sesuatu yang ambery, kayak mandarin orange. Jadi ini kayak perpaduan antara madu sama orange gitu buat gue. Dan juga kayaknya ada bunga ya di sini. Entah bunga, mungkin bunga jasmine atau bunga yelang-yelang kenanga tuh biasanya kan aromanya manis banget. Ya, ini juga enak banget karena ini parfumnya sangat nyaman sih buat gue. Next, gue punya Emporio Armani Stronger With You Absolutely. Ya, ini banyak banget flankernya dia. Ada Intensely, ada Freeze, ada biasa, ada Stronger With You, macem-macem deh. Gua sampai juga lupa ya, karena begitu banyak. Gue nyoba yang Intensely dulu itu sangat pleasing ya, gitu. Aromanya dengan tong kabinnya. Yang Absolutely ini lebih tebel lagi aromanya daripada yang Intensely. Kayak lebih intens, lebih deep, nuansanya lebih balsamic, lebih manis aromanya daripada yang Intensely. Next, gue punya Lalique Le Parfum. Ini buat gue parfum yang underrated gems ya. Nggak banyak orang tahu, tapi sebenarnya enak banget. Ini dibikin oleh master perfume Dominique Ropion. Buat kalian yang belum tahu, Dominique Ropion itu perfumer yang sangat terkenal dan dia juga banyak banget karyanya, sudah sangat-sangat diapresiasi. Ini nggak terlalu banyak yang lirik, gue juga nggak tahu kenapa, tapi buat gue ini enak banget. Aromanya ini lembut ya, base-nya vanilla, jadi manis gitu ya. Tapi ada almondnya, ada heliotropnya gitu, dan juga kayak ada bunga white floralnya. Aromanya tipis gitu ya, nggak terlalu mabul-mabul gitu. Aromanya tuh sensual, nggak menusuk. Biasanya almond itu aromanya menusuk, kalau ini nggak menusuk. Komposisinya pas banget, vanilanya juga nggak terlalu manis, dan ini sangat-sangat lembut sih buat kalian yang suka parfum vanilla dengan nuansa manis, heliotrop, almond. Ini sangat-sangat enak sih buat gue. Next, kita punya parfum lokal. Ya, ini dia, Alien Object Pandan. Buat gue ini, ya seperti namanya pandan. Ini aromanya begitu pandan, kayak lu masak air gula, terus ada rebus beberapa daun lembar daun pandan, lu tuang tuh ke beras ketan gitu yang aroma pandan wangi. Ya ini kayak nasi beras pandan wangi mungkin ya. Gue juga nggak tahu, gue jarang makan beras pandan wangi jujur aja. Tapi buat gue ini enak banget, nggak terlalu manis, pandannya begitu tebal, begitu berasa. Dan ini parfum yang sangat unik sih buat gue. Oke, next gue punya Guerlain L'Homme Ideal Eau de Parfum. Ini yang Eau de Parfumnya, dia banyak serinya. Ada yang cool, ada yang biasa, ada yang sport, ada yang ekstrem. Ketika gue semprot ini ya, yang paling berasa buat gue adalah kayak liker cherry, minuman beralkohol aroma cherry gitu ya. Gue inget juga ketika gue bikin kue Black Forest kan ada ramnya, terus ada cherry-nya, kayak nuansa-nuansanya ke sana. Ramnya bukan yang tebel banget, tapi memberikan nuansa boozy. Dan juga ini ada almondnya, karena base-nya Ideal ini adalah almond. Dari yang EDT itu di awal-awal mereka bikinnya itu almond. Jadi ini perpaduan antara almond dan juga booziness, ada ramnya, ada cherry-nya, ada semacam liker gitu. Next, gue punya Thierry Mugler Pure Malt. Ya, Pure Malt ini udah lama banget dan salah satu bestseller ya dari dulu. Gue lihat kayaknya banyak banget di komunitas parfum itu kalau cari parfum yang boozy, gourmand gitu ya, mereka akan pilih salah satunya ini. Ini ya seperti namanya, Pure Malt, kayak whisky, aromanya whisky yang direndam dengan buah-buah kering ya, seperti raisin, plum kering, apapun lah buah-buah kering itu, terus direndam di whisky itu sampai sekian lama, terus lu angkat, kayaknya aromanya tuh dingin, terus juga at the same time tuh kayak ada memberikan nuansa hangat, enak banget kayak lu duduk di lounge minum whisky, minum liquor sambil ngobrol sama temen-temen lu, ngerokok segala macem. Ini aromanya juga cukup maskulin ya, karena juga liquornya begitu tebal. Oke, next gue punya Valentino Uomo. Valentino Uomo ini gue suka banget karena ya kayak di video sebelumnya, yaitu gue membahas Dior Homme. Yang belum nonton silahkan cek video gue sebelumnya. Ini ada juga nuansa-nuansa Dior Homme-nya gitu ya, tapi gue nggak ngerasa irisnya begitu tebal, tapi kopinya di sini lebih dominan, kokoanya lebih dominan, jadi nuansa hangatnya, nuansa nati juga dengan balutan powderiness dan mungkin dari iris yang nggak begitu tebal. Kopinya tuh kalau di designer tuh kan aromanya agak-agak tipis,
manis, tapi ada sedikit muncul gitu, slightly ada. Ini anget banget nuansa aromanya, kalem karena ini kan ada powderiness-nya. Oke, yang terakhir adalah ini dia, Mugler Angel Muse. Gue sangat-sangat suka parfum ini. Segmentasinya memang perempuan ya. Ini sebelumnya dia ngeluarin Angel yang bintang itu yang biasa. Kemudian dia ngeluarin yang Angel Muse. Entah kenapa gue sangat begitu terpikat dengan Angel Muse ini. Karena gue ngerasa ini aromanya tuh sangat-sangat coklat gitu ya. Terus manis, karamel. Ini kayaknya tuh air liur lu di sini tuh pada naik gitu. Karena emang enak banget sih. Dan ini ada nuansa earthy-nya yang kayak peculi. Karena biasanya Mugler itu banyak bermain di minyak nilam ya. Jadi peculi itu bisa menggambarkan nuansa coklat yang manis. Gue suka banget sama parfum ini. Dan mungkin kalian perempuan juga banyak yang suka dengan Angel Muse. Laki-laki pun gue rasa ini juga nggak apa-apa kalian pakai ini. Kalau kalian ingin nuansanya kayak menikmati aroma coklat yang manis, yang karamel. Dan ini sangat-sangat tahan lama buat gue pernah pakai bisa seharian full. Orang sekitar gue cukup nyaman ya dengan aroma ini. Oke, itu aja dari gue pembahasan parfum Gormong kali ini. Gue mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini dan juga ada kata-kata gue mungkin yang kurang berkenan di kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.